Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ala alihi abdi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat dan salam kita hantarkan ke Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah kita lanjutkan kajian reguler Ahad kita di Surau pagi ini, dan alhamdulillah Ustadznya sudah ada di sini di tengah-tengah kita. Dan untuk tidak memperpanjang waktu, mungkin kita langsung persilakan kepada Ustadz Amin Zufri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaikal kitaba bil haqq. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa mastannasa bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah limpahkan pada pagi hari ini. Semoga kehadiran kita di tempat yang kita cintai ini, di surau kita, Allah memberi rahmat, mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, dikumpulkan bersama orang-orang yang kelak akan kita mintai bantuan di depan Allah Subhanahu wa taala, menghindarkan kita dari azab Allah, kemudian mengumpulkan kita di tempat yang lebih baik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk menambah pengetahuan keagamaan kita dengan khusus mengenai keutamaan di bulan yang akan datang, yaitu bulan Dzulhijjah. Jadi barangkali ini pengetahuan umum yang kita semua barangkali sudah memilikinya, namun menjadi penting bagi kita untuk mengingatkan kembali agar kita bisa mengambil manfaat yang lebih besar, khususnya pada bulan Dzulhijjah yang akan datang ini. Bapak Ibu semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam ada 4 Ashhurul Hurum. Ada 4 bulan yang suci, yaitu pertama adalah bulan Rajab sebagai bulan yang di tengah antara Sya'ban dan Sya'ban dan Ramadan. Kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Jadi 4 bulan haram ini. Nah, kenapa disebut bulan haram? Ini yang menjadi penting untuk kita ambil pelajaran agar kita bisa mengerti bahwa ternyata di dalam bulan yang disebut dengan Arba'atun Hurum itu mengandung keutamaan yang luar biasa. Salah satunya adalah faja'alnahunna haraman, karena di dalam bulan itu Allah memberikan banyak keutamaan. Apa keutamaannya? Salah satunya adalah wal amalus sholihi wal ajru a'dzam, bahwa pahala dan kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim pada bulan-bulan Muharram, pada bulan-bulan haram itu adalah lebih besar dan lebih agung gitu. Jadi bahasanya wal amalus sholihu wal ajru a'dzam. Semua kebaikan yang dilakukan pada saat-saat bulan haram itu, amalannya, nilainya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pahalanya lebih besar, juga faja'alnahunna haraman wa 'adhamu haramataini wa ja'ala dzamba fihi ma'adzun. Begitu pula sebaliknya, orang melakukan dosa
pada hari-hari atau di bulan yang haram itu juga nilai dosanya lebih besar. Itu. Nah ini. Jadi nilai besarnya lebih besar. Inna dzulma fil asyuril haram a'dhamu khati'atan wa wazron minadz dzulmi fi ma siwahu. Kalau ada orang yang melakukan kezaliman atau kemaksiatan pada bulan-bulan itu, besarnya dosa lebih besar daripada pada bulan-bulan selain itu. Wa in kana dzulma ala kulli halin. Meskipun padahal hal itu bisa dilakukan di bulan-bulan yang lain gitu. Jadi dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, nilai dosanya maupun pahalanya lebih besar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti hadis yang sangat umum kita ketahui, ma min amalin sholihin, tidak ada yang Allah beri amal yang lebih baik walaupun lebih baik walaupun orang yang kembali dari jihad fi sabilillah dan tidak membawa harta dan jiwanya, itu pun masih kalah baik gitu. Nah, kecuali ada orang yang berjuang di jalan Allah dan tidak membawa satupun dari mereka. Jadi itu artinya dia jihad fi sabilillah. Nah, amalan-amalan yang akan kita lakukan pada bulan-bulan ini menjadi penting. Di sini dijelaskan, jadi salah satu keutamaan di bulan-bulan tersebut berbeda dari satu yang lainnya. Kalau di bulan Muharram itu keutamaannya banyak karena di bulan-bulan itu menjadi awal dari bulan Islam. Di bulan Dzulqa'dah banyak yang berkaitan dengan usaha untuk memberhentikan kemaksiatan. Namun di dalam bulan Dzulhijjah, di bulan yang akan datang ini, menjadi lebih nilainya tinggi karena di dalam bulan Dzulhijjah itu berkumpul 5 hal yang menjadi dasar dari keislaman kita. Pertama, kesyahadatan kita. Kita dianjurkan untuk banyak berzikir di dalam bulan itu. Kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, 1. Kemudian di dalam bulan Dzulhijjah itu juga kita melakukan 1 as-shalah, menegakkan sholat kita. Kemudian yang ketiga, kita melakukan pembayaran zakat bagi yang mampu. Kemudian di dalam bulan Dzulhijjah ini juga kita yang punya kemampuan melakukan ibadah haji. Nah, ibadah-ibadah ini masuk di dalam bulan Dzulhijjah ini. Maka di dalam bulan Dzulhijjah ini nilainya besar sekali. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini di dalam surat Al-Fajr, walayalin ashr, yang disebut dengan 10 hari itu adalah di dalam bulan Dzulhijjah ini. Di dalam penjelasannya yang disebut dengan al-ashr di sini, al-ashru asrul udhiyah. Maksudnya yang di dalam surat Al-Fajr ini tidak ada lain adalah pada hari-hari ketika kita melakukan kurban, wal witru yauma arafah, dan yang hari ganjilnya adalah pada tanggal 9 kita melakukan puasa Arafah, wasyaf'u yauman nahr, dan melengkapinya dengan melakukan kurban pada hari nahr, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Itu beberapa keutamaan dari yang disebutkan di dalam bulan Dzulhijjah. Kemudian yang berikutnya juga yang menjadi penting adalah bahwa di dalam bulan Dzulhijjah itu Rasulullah SAW melakukan haji wada. Di dalam haji wada itu Allah memberikan pesan kepada Nabi Muhammad SAW tentang hal-hal yang sangat mendasar dari sisi keislaman dan dari sisi kemanusiaan. Disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa kalau yang tidak datang harus menyampaikan kepada yang datang bahwa hak orang Islam antara orang Islam harus dipenuhi. Kalau pesannya tentang wanita, tentang menjaga keimanan dan ketakwaan dan lain sebagainya di dalam haji wada itu. Nah, menjadi penting bahwa ternyata memang banyak hal-hal yang
di masa Rasulullah SAW yang terjadi di dalam bulan Dzulhijjah ini. Apalagi kalau kita mau memaknai saudara-saudara kita yang pergi haji pada bulan Dzulhijjah. Saya kemarin ikut walimah dari salah satu sahabat kita yang mau haji. Betapa ada manasik haji di JYC itu. Salah satu yang terbentik adalah kenapa ketika hari Arafah itu menjadi sangat penting, karena pada hari Arafah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hambanya, ingin menyaksikan hambanya bahwa mereka adalah dengan segala kekurangan, dengan kesulitan yang mereka miliki. Jadi dalam fisiknya misalnya di Arafah itu banyak debu yang karena di pasir dan ada angin kencang, menjaga tubuh dari debu itu sulit gitu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hambanya yang penuh debu itu untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang diminta oleh Nabi Adam alaihissalam. Pertama kali melakukan ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang Arafah, yang kemudian masuk ketemu dengan ibunda kita Al-Hawa di Jabal Ar-Rahmah. Kita sebut dengan Jabal Ar-Rahmah itu beliau mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, sebagai bentuk doa taubat yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Makanya banyak para ulama kita menganjurkan bahwa ini doa taubat itu dilantunkan hampir dalam setiap doa kita, karena dari taubat itu akan menghilangkan dosa-dosa kita yang kita miliki. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu suci, bersih, dan tidak menerima kecuali yang suci dan bersih. Karena itu doa taubat itu menjadi penting. Surga itu bersih dan tidak boleh orang masuk surga dalam keadaan salah. Maka setiap orang yang ingin masuk surga harus bersih dulu. Harus suci dulu dari semua dosa yang dimiliki. Kemudian mengenai afdhalu ayyam yang ada. Jadi mengenai fadilah tadi sudah saya sampaikan, hanya sebagian saja. Tapi apa yang kita bisa lakukan di dalam bulan Dzulhijjah ini? Jadi ada beberapa hal di sini nih. Salah satunya ini pertama yang disebutkan adalah al-iktsaru min dzikrillah. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir ini luas sekali, jadi bisa dengan lisan kita, dengan membaca Al-Quran. Afdhalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, mengucapkan banyak kalimat la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu paling minim yang kita lakukan. Membaca Al-Quran itu juga bentuk daripada zikir. Jadi di sini disebutkan wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrijani ila suq fi ayyamil ashr bi kibrani wa ayukabbirun nas bi takbirihima. Jadi disebutkan di sini adalah Umar Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, dan juga Abu Hurairah, dua-duanya keluar ke pasar pada 10 hari terakhir di bulan Dzulhijjah ini, dan beliau banyak mengucapkan takbir dan mengucapkan tahmid. Fakana Umar yukabbiru fi qibati, yakni fayam semuhu ahlul, sampai begitu kerasnya sampai terdengar di banyak orang dan diikuti oleh orang lain gitu. Jadi ini mengucapkan banyak zikir. Kemudian yang kedua yang juga umum kita ketahui, siyamut tis'atul awwalu li ghairil hajah. Jadi banyak memperbanyak puasa
pada 9 hari pertama. 9 hari pertama. Khususnya pada 9 Dzulhijjah yaitu hari Arafah. Wa hadza fi'lu katsirun minas sahabati wat tabi'in, dan ini banyak dilakukan oleh para sahabat dan para tabi'in seperti Hasan wa Ibnu Sirin wa Qatadah dan lain sebagainya menyebutkan yang sama. Jadi Rasulullah SAW memperbanyak puasa pada 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau bulan Dzulhijjah jatuh misalnya pada hari Selasa, hitungan kita di sini, kalau tidak salah Selasa, maka mulai dari Selasa itu kalau bisa kita mulai untuk berpuasa. Tapi yang paling penting, kalaupun itu tidak bisa, maka pada 9 Dzulhijjah yaitu hari Arafah kita dianjurkan untuk berpuasa insyaallah. Kemudian banyak hadis di sini menyebutkan, termasuk dari Al-Qatadah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya an saumi yauma Arafah. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasul, apa faedah puasa Arafah? Jadi puasa Arafah itu pada 9 Dzulhijjah saja. Qala Rasulullah SAW yukaffirus sanatul madiyah wal baqiyah. Dia menghapus dosa yang akan datang, setahun yang akan datang dan setahun yang lalu. Jadi ini kata Rasulullah SAW. Akhrajahu Muslim wa Ahmad wa Ibnu Hamid. Jadi pahalanya adalah menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Nah, kalau kita membiasakan ini setiap tahun, maka fa insyaallah dosa-dosa yang kita miliki akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah disebutkan di sini qiraatul Quran walau khutmatin wahidatin. Jadi membaca Al-Qur'an meskipun hanya khatam dalam sekali. Nah, gitu. Jadi ini karena apa? Para sahabat itu punya kebiasaan yang luar biasa dibanding kita semua. Jadi mereka memiliki kebiasaan di dalam Al-Qur'an itu menghatamkan sampai sekian kali. Ada yang menghatamkan dalam sewaktu setiap 3 hari, ada yang setiap sepekan dan lain sebagainya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min amalin adwa min amali yaumin nakhr ahabbu ila Allah min ihraqid dam wa inhar li ta'ti yaumal qiyamati yaqra'unaha wa ista'aruha wa adhalluha wa anna ad-dam yaqum min Allah yamkinu qabla ay yaqa'al al-ard. Oke. Jadi ini yang juga belum. Itu tadi mari sebelumnya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Sudah kita ketahui semua bahwa bacaan Al-Qur'an itu setiap huruf dari kitab Allah baginya 10 kebaikan. Dan adalah falahu bihi hasanatun, 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu diberi pahala oleh Allah 10 semisalnya. La aqula alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Jadi faidah membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, kebaikan yang bisa dilakukan di dalam bulan Dzulhijjah ini sudah 34, jadi harus 10 menit lagi. Kebaikan berikutnya adalah tahzimul udhiyah. Jadi adalah berkurban. Berkurban ini satu keluarga paling tidak 1 kambing sudah mewakili untuk 1 keluarga. Liqauli ta'ala fasholli li rabbika wanhar, dalam surat Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka salatlah terhadap Tuhanmu dan berkurbanlah. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amila admi min amali yaumin nahr. Tidak ada satu amal yang aku dawamkan, kata Rasulullah SAW, pada hari nahr ahabbu ilallah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min ihraqid dam, kecuali mengalirkan darah, yaitu menyembelih kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati yuqarrinuha
wa asy'ariha wa adlafuha wa illam tam lam yaqa minallahi bimakani qabla ayyaqa 'alal ardi fatayyibu biha nafsan. Bahwa dia akan datang besok dengan bulunya, dengan kulitnya, dengan dagingnya untuk memberi kebaikan bagi orang yang berkorban itu. Gitu. Akhrajahu Imam Tirmidzi wa qala hasanun ghurib, ini hadis yang hasan ghurib dan menurut Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya adalah berbuat kebaikan secara kullu, secara umum. Kebaikan apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang mukmin. Ya alladzina amanu wa amilus sholihat, wahai orang-orang yang beriman, berbuatlah kebaikan secara umum. Jadi kebaikan apa saja yang dilakukan di dalam bulan-bulan haram itu, termasuk bulan Dzulhijjah ini, seperti yang tadi, nilainya lebih besar daripada kebaikan-kebaikan yang dilakukan di luar bulan haram itu. Sekali saya jelaskan, bulan haram itu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Jadi kita memasuki bulan Dzulhijjah insyaallah minggu depan. Yang terakhir adalah semua kebaikan yang dilakukan, di sini dijelaskan itu memberikan manfaat yang akan kelak menjadi cahaya bagi orang yang melakukannya. Ini saya menjadi ingat, jadi ada beberapa amalan sederhana yang besok kelak akan kita butuhkan ketika kita melalui siratnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah isbaghul wudu. Isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Nah, di musim dingin ini bagi sebagian orang mungkin berat gitu. Kita syukur kadang-kadang di beberapa masjid ada yang air hangat dan air dingin bercampur, jadi kita bisa atur. Tapi di beberapa tempat tidak bisa karena menghemat listrik, jadi hanya air dingin saja. Nah, banyak dari sebagian kita ada yang hanya mencukupkan sampai mata kaki. Itu sudah cukup syah. Tapi kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, itu bahwa beliau melakukan isbaghul wudu itu sampai ke betisnya. Sampai ke betisnya. Karena apa? Atharul wudu itu akan menjadi cahaya dia. Akan menjadi cahaya. Kalau orang mungkin sampai siku, tapi di atasnya siku, ya gitu. Jadi agar banyak semakin banyak yang tercover, yang menjadi cahaya kelak yang akan dibutuhkan ketika kita meniti sirat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu hal sederhana yang bisa kita lakukan itu di banyak tempat, misalnya di dalam Al-Qur'an itu disebutkan bahwa masing-masing cahaya, kadang-kadang as-sholatu nurun, jadi sholat pun akan bisa menjadi cahaya kelak gitu. Dan semua kebaikan yang kita lakukan insya Allah kelak akan menjadi cahaya. Termasuk di dalamnya adalah sedekah yang dilakukan oleh seorang muslim semata-mata karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kelak dia pun akan menjadi cahaya yang dibutuhkan oleh orang untuk meniti jalan Shiratal Mustaqim. Jadi apapun intinya pada pagi hari ini, apapun bentuk kebaikan yang kita lakukan sebagai seorang muslim pada bulan Dzulhijjah ini akan besar sekali nilainya di depan Allah Subhanahu wa taala ketimbang kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Begitu juga sebaliknya, kita harus menghindari sejauh mungkin kemaksiatan, karena kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang muslim pada bulan haram, termasuk di dalamnya bulan Dzulhijjah, juga nilai dosanya lebih besar daripada dosa yang dilakukan di luar bulan di bulan haram. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi pengingat buat kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk berbuat baik di dalam bulan Dzulhijjah yang akan datang ini. Dan saya kira kegiatan baik di surau kita untuk bisa adakan buka bersama segala macam ini
perlu kita ramaikan sebisa kita insyaallah gitu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Hamim atas penjelasannya tentang bagaimana memaknai bulan Zulhijjah. Mungkin bisa menjadi pengingat bagi kita semuanya, dan kalau bisa minimum satu lah kita kerjakan dari yang beberapa tadi. Mungkin kita buka kesempatan untuk 17 pertanyaan barangkali. Iya. Ya. Oh. Jadi satu, kalau mazhab Syafi'i itu jelas tidak wajib. Jadi itu sunnah muakkadah kalau dalam mazhab Syafi'i, itu yang dulu kita pelajari sejak kecil. Nah, mazhab Hanafi memang saya tidak tahu dasarnya, tapi memang cenderung mewajibkan. Mazhab Hanafi mewajibkan. Sebenarnya kalau untuk ukuran kita gitu, untuk ukuran keadaan kita di sini dan lain sebagainya, kita sudah memiliki batas kemampuan untuk melakukan kurban itu gitu. Jadi mungkin bagi orang-orang yang pendapatannya tidak mencukupi, atau mungkin dalam kategori mustahik zakat misalnya gitu, yang kita banyak temui di saudara-saudara kita di Indonesia, barangkali hukum sunat muakkadah itu bisa kita terapkan, karena itu menarik ya kalau dikaji di dalam hukum Indonesia itu, karena ada namanya kompilasi hukum Islam, KHI, itu banyak sekali yang memberikan penjelasan secara sedikit berbeda dengan hukum yang, atau misalnya tentang pendapat mazhab Syafi'i misalnya gitu. Nah, sebelum ke situ saya jadi ingat. Jadi misalnya perbedaannya seperti ini misalnya. Kalau hukum waris misalnya gitu, itu kalau ada istri meninggal, kalau ada suami meninggal dan dia meninggalkan anak, maka istri mendapat 1/8, ya kan? Mendapat 1/8. Kalau tidak ada anak, dia mendapat 1/2 gitu. Di dalam hukum waris yang kita pahami. Tapi dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia itu dijelaskan. Jadi kalau orang menikah sudah sekian tahun, maka harta itu harus dibagi 2. Jadi setengahnya untuk istri, kemudian baru setelah itu nanti sisanya dibagi sesuai dengan hak waris tadi. Itu kalau kita baca di kompilasi hukum Islam. Ini diambil fatwa oleh para ulama kita di Indonesia, dan itu tidak ditemukan di hukum waris di tempat lain gitu. Karena ini memberikan kemampuan yang lebih kepada istri jika dia ditinggal oleh suami. Nah, ini hanya sebagian contoh gitu. Jadi sama dengan ketika kita melihat kewajiban kurban. Kalau saya pribadi lebih memilih ke arah dalam konteks kita ke arah wajibnya. Karena manfaatnya itu satu, itu membiasakan kita untuk melakukan udhiyah tiap tahun itu, mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua juga itu mengajari anak kita, keluarga kita, bahwa paling tidak dalam tiap tahun itu kita bisa
menyembelih kurban, kemudian membagikan itu kepada orang-orang miskin di luar zakat fitrah yang kita lakukan gitu. Nah, jadi konteks kita barangkali konteks kita di sini, saya lebih memilih itu menjadi wajib, karena apa? Karena dasar kemampuan kita tadi itu gitu. Kecuali kalau memang kita tidak memiliki means, tidak memiliki biaya untuk itu, yang lebih penting kan lain gitu. Memang kalau kurban di Indonesia agak sedikit mahal, 3.500.000 gitu ya kalau untuk sekarang ini. Kalau di misalnya di Masjid Turki 170, ya bolehlah milih yang murah-murah kalau memang itu, nggak usah ke Indonesia gitu. Tapi yang penting kurban. Tapi secara hukum mazhab Syafi'i tidak mewajibkan secara hukum. Kalau mazhab Hanafi mewajibkan gitu. Nah itu wallahu a'lam bishawab saya penjelasannya. Oh ya, itu per keluarga. Jadi per keluarga itu bahkan itu bisa kita niatkan kepada orang yang di antara keluarga kita yang meninggal. Gitu. Jadi satu keluarga sudah satu kambing kita niatkan untuk menjadi udhiyah, menjadi kurban bagi kita dan keluarga kita gitu. Saya sebenarnya ingin menyembelih kurban saya sendiri di sini, tapi belum pernah saya lakukan. Kemarin Pak Lukman itu yang melakukan tuh, saya ingin juga melakukannya. Tapi insya Allah lah kita lakukan. Cuman memang akan manfaatnya lebih terasa kalau kurban di daerah-daerah yang memang jarang makan daging, gitu ya. Kecuali ada di sini ada nggak makan kambing, jadi kan. Tapi kan ada kebutuhan di Indonesia itu yang lebih besar daripada mungkin kita di sini. Wallahu a'lam bishawab. Bisa menyembelih sendiri karena aturan di sini atau karena apa? Mungkin bisa menjelaskan tuh, ada yang menyembelih di sini. Iya. Nggak bisa kita sekonyong-konyong pergi ke peternakan, saya beli kambing kemudian langsung sembelih di situ, nggak repot kan? Abattoir SK gitu. SK ambil sendiri terus disembelih nggak bisa. Oh di sini nggak boleh. Ternakan mereka. Di peternakan pun sebenarnya nggak boleh kalau ketahuan. Abattoir. Kalau dia tidak punya, karena banyak yang harus diperhatikan, pembuangan darahnya kemana, terus yang menyembelih itu udah punya sertifikat menyembelih, mengulitinya, memotongnya, semuanya itu dia tahu bahwa itu tidak tercemar atau terkontaminasi dengan hal-hal yang membahayakan siapa yang memakan. Banyak. Jadi regulasi di sini tidak membolehkan. Kalau tidak, setiap rumah nanti memotong darahnya masuk kemana-mana. Nggak bisa. Tapi kalau ada yang berminat ya bisa jadi kita. Ada juga gitu. DM aja kalau mau. Kalau memang mau. Saya belum menambahkan tadi itu masalah harga Ustaz. Ini kan kalau di Indonesia tadi 3,5 itu kecil katanya Ustaz. Di sana tuh 5 juta berarti $500. Kurban di sini 150 sama 500. Kalau di Indonesia itu di sini 3, di sana 1 kurbannya gitu ya. Tapi biasanya kan satu keluarga satu. Iya. Boleh milih nggak Ustaz? Saya mau misalkan ya, kita punya keluarga di Indonesia kan, wah di sini kurban di sini aja. Jadi nggak di Indonesia. Kita juga begitu. Kita nggak perlu, kan biasanya kita ini kalau kita kurban di sini dikirim ke Indonesia, jadinya kan nggak yang biasanya 3 orang cuma jadi 1 orang. Gimana sebaiknya? Saya kembali kepada hukum dasar tadi. Jadi kalau kita punya kemampuan untuk berkurban, saya lebih cenderung memilih wajib kita kurban. Kemudian ke berapa Pak kurbannya, mau yang 170 apa yang $500, itu pertimbangannya barangkali tidak masuk dalam pertimbangan syariat. Jadi yang jelas kita berkurban satu. Nah kemudian kalau memang kita menemukan manfaat mudorotnya bisa ditimbang, misalnya 3 kambing di sini lebih bermanfaat daripada 1 kambing di sana, mungkin ini pribadi. Tapi barangkali selama itu memiliki manfaat yang lebih besar, itu yang kita pilih gitu. Jadi barangkali misalnya kalau di mustahik yang menerima kurban itu
di Afrika lebih banyak dan lebih bermanfaat ketimbang di, kenapa tidak gitu. Jadi pertimbangannya maslahah dan mudarat di sini gitu. Tapi saya kira kalau memang kita punya kebiasaan gitu, misalnya kebiasaan kurban di daerah mana yang memang minus gitu. Kalau kami di Jogja biasanya kurban di daerah-daerah yang minus ya, di Gunung Kidul atau memang daerah-daerah miskin tuh. Kadang-kadang cuma butuh satu kambing, tapi itu bermakna sekali buat mereka ya, bermanfaat sekali. Kecuali kalau kita memang punya hubungan misalnya di daerah-daerah yang Maghribi atau di Afrika yang memang juga membutuhkan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya ada yang apa kayak Hasin itu kalau kita lihat di websitenya itu cuma 170 ya. Hmm. Itu dikirimnya ke luar gitu. Jadi itu jawab pertanyaannya juga sama. Jadi nggak mesti milih misalnya di sini 500 atau di Indonesia di Indonesia 500 di sini. Itu Hasin itu dia 170 tadi dikirim ke luar. Di KC saya nggak tahu gitu. Saya kurang tahu seperti apa. Bisa dikonfirm ke Hasin. CD itu 170 bukan karena kan di sana harganya 300, 500. Saya tergantung nggak semuanya cuma 300, cuma 500. Kan itu kalau misalkan punya apa namanya punya peternakan yang bisa dikonfirm ke situ, bisa dikonfirm aja sama Hasin. Ini ada Hasin apa? Asene. Iya, ada di Meadowhead ada. Tapi yang jelas adalah manfaatnya itu perlu dipertimbangkan kalau memang itu sudah melebihi batas kewajiban kita ya. Jadi kalau memang itu bermanfaat lebih besar menurut kita ya we go with that gitu. Kalau saya pribadi misalnya berkurban di Jogja itu kalau daerah Gunung Kidul itu memang minus banget. Jadi kadang-kadang 350 itu kan ya dapat 3 di sini ya atau 2 lah ya, 2 gitu. Mungkin juga karena saya pertimbangannya ke sana ya tiap hari udah ke sana gitu saya biarkan ke sana. Tapi kalau ada teman-teman yang lain yang memang melihat manfaatnya lebih besar di tempat yang lain gitu, pilihlah itu yang kira-kira memang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Manfaatnya ya memang yang lebih diberatkan daripada syiarnya. Jadi maksudnya ada teman-teman yang ente kalau mau jauh itu kurban yang kedua, tapi kalau kurban yang pertama harus deket rumah gitu. Itu ada yang memahami seperti itu Ustaz di hadisnya. Jadi kalau saya sih lebih setuju ke manfaatnya tadi, sebab jadinya itu kalau di Indonesia itu musola saja itu berlomba-lomba tuh 1 tahun patungan bagus syiarnya bagus 10 sapi satu musola kecil gitu ya. Padahal dia mepet sama musola lain kira-kira sedikit aja gitu ya. Padahal 2 jam naik ke Kulon Progo miris kan kristenisasi hebat tapi dia nggak dapat gitu daging nggak kena ke situ. Mirisnya lagi 10 sapi itu dia lomba-lomba dalam bertahun-tahunan gitu ya. Itu yang kagak pernah sholat itu ya datang jadi panitia ngambilin manajemen nih ini problem lain nih, problem sosial ngambilin gitu. Jadi benar-benar rada miris lah gitu ya. Jadi yang lebih berat itu sebenarnya ke syiarnya atau ke
Batasannya saya tetap berpegang bahwa itu tadi hukumnya sunnah muakkadah ya, jadi itu sudah jelas. Mana kalau mau korban kedua barangkali itu eh, sudah menjadi sodakoh dari keluarga itu, tapi batas kewajiban minimum sudah dilakukan. Nah, tidak ada aturan khusus yang sependek pengetahuan saya tentang kurban itu harus dilakukan di tempat kita atau tempat yang menjadi kebiasaan kita tinggal gitu ya. Cuman memang kadang-kadang asas maslahah itu perlu dipertimbangkan dalam agama kita. Muqaddamun ala jalbil maslahah. Jadi memang didahulukan asas maslahah itu dalam banyak hal di dalam agama itu. Termasuk juga mengenai misalnya bahkan pembayaran zakat saja. Itu kalau nanti ada mustahik ya, sama-sama mustahik, sama-sama berhak menerima zakat. Tapi kalau ada keluarga kita terdekat yang memang mustahik, itu menjadi lebih afdol disalurkan kepada yang terdekat dari kita. Jadi mustahab ini bukan lagi masalah wajib dan yang sunnah ya. Jadi ini masalah mustahab yang kalau memang ada keluarga kita yang dekat yang memang mustahik, tidak perlu disampaikan ke jauh-jauh karena batas tanggung jawab kita itu dalam lingkup keluarga terdekat itu. Kalau semua orang Muslim begitu, maka sesungguhnya kemiskinan itu bisa dielevasi kalau itu. Nah kembali kepada tadi, wallahu a'lam bishawab jawabannya bagaimana, tapi saya kira memang menjadi penting bagi kita bahwa kebaikan yang dilakukan itu juga punya efek yang lebih besar untuk umat kita, itu aja. Kalau memang kita bisa melihat bahwa yang kita lakukan itu bermanfaat buat orang banyak, kenapa kita harus menyempitkan ini gitu. Nah itu memang kalau ada satu masjid yang lebih kaya kemudian di daerah yang lain memang minus, itu yang menjadi problem sosial kita juga kan gitu. Nah, itu yang harus kita coba ini kan bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira begitu Nil, udah selesai ini jamnya. Pertanyaan terakhir. Aduh. Mengulang banyak yang baru datang kan. Ya. Ini jika kita minimalis. Nah. Jika kita minimalis, maksudnya istilahnya hanya pengen yang paling gampang aja. Amalan apa yang harus kita lakukan selama 10 hari terakhir ini yang paling afdol? Oke. Tadi jawaban ini saya tidak mengarang ini, jadi saya harus kembali kepada jawaban tadi. Itu adalah pertama tadi puasa di 9 hari, khususnya di tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah. Satu, ya. Yang kedua, iktsaru min dzikrillah, banyak berzikir kepada Allah. Zikir ini di sini disebutkan banyak macamnya, termasuk di dalamnya mengucapkan subhanallah, kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah dan wala haula wala quwata illa billah dan seterusnya. Termasuk juga dalamnya adalah membaca Al-Qur'an, bahkan memperbanyak sholat sunnah itu juga termasuk zikir. Jadi dirikanlah sholat li dzikri, untuk mengingatku, memperbanyak sholat tahiyatul masjid, memperbanyak sholat antara azan dan iqamah, itu kan banyak sholat mutlak itu. Jadi diperbanyak. Semakin amalan di bulan-bulan Dzulhijjah itu nilainya, pahalanya lebih besar dari di bulan-bulan haram termasuk bulan Dzulhijjah itu adalah lebih besar nilainya dibanding amalan soleh di bulan-bulan yang lainnya. Jadi begitu juga sebaliknya, dosa yang dilakukan di bulan-bulan haram termasuk di dalam bulan haram itu ada bulan Dzulhijjah, juga dosanya lebih besar daripada maksiat yang dilakukan di bulan-bulan selainnya. Kemudian yang ketiga tadi udhiyah, berkurban. Kemudian yang keempat terakhir kullu amalin sholihin. Jadi termasuk semua amal-amal soleh yang dilakukan oleh seorang muslim untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang dilakukan seorang muslim menyambut bulan-bulan haram yang akan datang ini adalah bulan Dzulhijjah. Mohon dikonfirmasi Pak Ta'mir kapan itu bulan Dzulhijjah, karena itu berkenaan dengan kapan Idul Adhanya. Gitu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lapar nih. Jadi itu tadi yang sudah disampaikan ada 4 ya.
Jadi kalau bisa minimum 1 lah dikerjakan. Kalau umpamanya pulang dari sini selesai bulan Zulhijjah dan 1 pun tidak dilakukan, percuma kita datang hari ini di sini. Ya. Biasanya begitu, didengar bagus sampai keluar dari pintu itu lupa. Iya kan? Jadi biasakan sesudah kita mendengar ceramah masuk ke sini dicerna, dilakukan, bukan masuk keluar kuping kiri keluar kuping kanan. Ya, mantul itu. Kalau lewat sini masih lumayan ada yang singgah di dalam kan. Jadi itu yang kita minta. Mungkin kita tutup pengajian kita hari ini dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.